Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan penentuan perubahan entalpi reaksi dengan hukum Hess. Penentuan perubahan entalpi reaksi itu ada 4. Yang pertama ada kalorimeter, 2 ada berdasarkan hukum Hess, yang ketiga ada berdasarkan entalpi reaksi ke pembentukan, yang keempat ada berdasarkan data energi. Pengertian hukum Hess. Hukum Hess yang juga dikenal sebagai hukum perjumlahan kalor adalah sebuah prinsip fundamental dalam termokimia yang menyatakan bahwa perubahan entalpi total suatu reaksi kimia tidak bergantung pada jalur reaksi tetapi hanya pada keadaan awal dan akhir reaksi. Asal usul dan perkembangan hukum Hess. Hukum Hess pertama kali dikemukakan oleh Germain Henry Hess, seorang ahli kimia Swiss pada tahun 1840. Hess mengamati bahwa perubahan entalpi untuk reaksi yang sama, bahkan jika dilakukan melalui serangkaian reaksi yang berbeda, selalu sama. Penemuan ini merupakan hasil dari penelitian tentang reaksi kimia dan termokimia. Prinsip dasar hukum Hess. Hukum Hess didasarkan pada prinsip bahwa entalpi adalah fungsi keadaan. Artinya, entalpi suatu sistem hanya bergantung pada keadaan sistem saat itu, bukan pada bagaimana sistem mencapai keadaan tersebut. Perlu kita ketahui bahwa beberapa reaksi kimia ini dapat berlangsung dalam beberapa tahap. Contohnya adalah jika ada reaksi pembakaran dari karbon di mana reaksinya adalah C tambah O2 menghasilkan CO2. Kalau reaksi berdasarkan hukum Hess, biasanya di soal sudah diketahui entalpi masing-masing reaksi. Untuk yang nomor 1, H2 tambah F2 menghasilkan 2HF, entalpinya minus 537 kJ. Untuk yang kedua, C tambah 2F2 menghasilkan CF4, entalpinya minus 680 kJ. Untuk yang ketiga, 2C tambah 2H2 menghasilkan C2H4, entalpinya 52,3 Joule. Sedangkan yang minta tentukan entalpi reaksi. Jika reaksi yang diminta C2H4 tambah 6F2 menghasilkan 2CF4 tambah 4HF. Berapakah entalpi hasil untuk reaksi ini? Yang pertama, cara gampangnya kita menuliskan lagi reaksi ini tapi sesuai yang diminta. Misalnya untuk nomor 1 yang dimintakan di sini cirinya H2F2 2HF, sedangkan yang diminta kita cek ada HF, ada HF. HF dalam keadaan gas ada di kanan, yang diminta juga di kanan. Udah cocok, sama-sama di kanan. Cuma bedanya yang diminta itu 4, yang diketahui itu cuma 2. Maka yang diketahui kita kali 2. Ditulisnya ini kita kalikan semua fungsinya berdasar, dan juga entalpinya kita kalikan 2. Jadi 2 kali 1 2 H2 tambah 2F2 gas menjadi 2 dikali 2 jadi 4HF 4. Jadi deltanya atau entalpinya minus 537 dikali 2 sama dengan minus 1000
304 kilojoule. Untuk reaksi yang kedua, kita cek yang di sini ada C2 tambah F2 menjadi CF4. Entalpinya minus 680 kilojoule. CF4 di sini ada di kanan, sedangkan yang diminta ada di kanan. Jadi sudah cocok. Cuma kalau di yang diketahuinya koefisiennya 1, sedangkan dimintakan 2. Jadi untuk reaksi yang kedua semuanya kita kalikan 2. Jadi 2C F2 menjadi 2CF4 dalam keadaan panas. Entalpinya kita kalikan 2, jadi minus 680 dikali 2 minus 1360. Itu 2C tambah 2H2 menghasilkan C2H4 dengan entalpi 52,3 Joule. 52,3 Joule. Ternyata C2H4 nya bukan di kanan yang diminta di kiri. Jadi kita harus menukar posisi. Koefisiennya sudah sama-sama 1. Jadi kita tinggal menukar, memindahkan saja ini ke sebelah kiri. Jadi C2H4 gas menjadi 2C tambah 2H2. Jadi ini awalnya plus, yang letaknya kanan. Jadi kalau dia pindah di tempat jadi di kiri. Jadi ininya tuh berubah entalpinya. Dari awalnya plus jadi dia berubah tanda minus. Jadi berubah jadi minus 5,3 kilojoule. Jadi kalau udah sampai sini kita jumlahkan. Jadi sekarang kita tambahkan ke bawah untuk atom-atom yang tepatnya berseberangan atau berbeda tempat. Kita kurangi. Misalkan ini 2H2 dikurang 2H2 dihabis ya guys. Di sini ada 2C di sini sama 2C yang di kiri sama jumlahnya. Jadi kalau dikurang habis. Terus karena di sini posisinya sama, jadi kita jumlah C2H4 gas. Ini 2F2 ditambah 6F2 menjadi 4HL dalam keadaan gas ditambah 2CF4 gas sesuai dengan yang diminta. Entalpinya tinggal kita jumlahkan saja. Entalpinya sama dengan atau delta H-nya sama dengan 3 kilojoule
derajat. Jadi hasilnya itu minus 240. Jadi hasilnya itu minus 3 kilojoule. Contoh kedua, ada hukum Hess secara tidak langsung. Contohnya, 2NO tambah O2 menjadi N2O4, delta H-nya A kilojoule. NO tambah setengah O2 menjadi NO2, delta H-nya B kilojoule. Besarnya delta H untuk reaksi 2NO2 menjadi N2O4 adalah titik-titik. Nah, kunci dari soal ini ada di sini, di reaksi ini. Kita lihat di sini 2NO2. NO2-nya ada di sebelah kiri. Kita lihat di atas, NO-nya ada di sebelah kanan. Berarti supaya NO2-nya ada di sebelah kiri, reaksi ini harus kita balik. Di sini udah kita tulis dibalik. Sekarang kita balik dulu reaksinya, kita tulis. Menjadi NO ditambah O2 setengah O2, delta H-nya karena dibalik jadi delta H-nya positif, karena dibalik jadi min B. Nah, sekarang kita lihat di sini NO-nya ada 2, sedangkan di sini ada 1. Berarti kita kali 2. Berarti ini kita kali 2 menjadi 2NO. Kemudian ini kita kali 2 juga. Kemudian setengah O2 dikali 2 menjadi 1. Dia 1. Sedangkan delta H-nya menjadi min B. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Di sebelah kanan ada tanda panah, ada N2O4. Kita lihat reaksi di atas, N2O4 ada di sebelah kanan tanda panah. Jadi ini sama-sama 1. Jadi tinggal kita salin ulang aja. Delta H-nya sama karena reaksinya tidak dibalik, jadi tetap A kilojoule. Kalau sudah, kita garis. Terus kita jumlah. Kita lihat senyawa-senyawa yang ada di sebelah kiri. Sebelah kiri tanda panah sama sebelah kiri sebelah kanan tanda panah. Jadi ada yang sama, kita coret. NO-nya sama ya guys, sama-sama 2NO. Tidak ada lagi yang sama, jadi kita turunin ke bawah. Sisanya tinggal 2NO2 gas tanda panah menjadi N2O4 gas, delta H-nya berarti ditambah min B, sebenarnya min B plus A, atau bisa juga ditulis
H min B sama saja. Seperti ini jawabannya.